Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas TK dan SD Kecamatan Gampeng Rejo, yang terhormat Bapak Penilik TK dan SD Kecamatan Gampeng Rejo, dan bunda-bunda PAUD sekecamatan Gampeng Rejo yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan rutin IGTKI Kecamatan Gampeng Rejo dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga yaumil akhir. Hadirin semuanya, dari awal tahun 2020 sampai sekarang, kita telah mengalami kejadian yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Sebenarnya, apakah COVID-19 itu, dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi, khususnya dunia pendidikan, serta bagaimana cara menanggulangi COVID-19. Pada 30 Desember 2019, WHO mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus corona. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus ini ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 masih belum diketahui. Tetapi virus ini juga menularkan dari manusia ke manusia. Gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Bahkan juga dapat menyebabkan kematian, meskipun beberapa kasus penderita tidak bergejala. Masa inkubasi bervariasi antara 2-14 hari setelah terpapar virus. Orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 dapat menularkan ke orang lain ketika berdekatan, batuk, atau bersin. Dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya. Kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mata mereka sendiri. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi. Akan tetapi, angka kesembuhan dari COVID-19 semakin bertambah. Berdasarkan data terakhir, orang yang sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Selain kematian, pandemi juga berdampak pada sektor seperti ekonomi, perhubungan, pariwisata, dan pendidikan. Pada sektor ekonomi mengalami kelumpuhan dikarenakan lockdown yang dilakukan di beberapa tempat,
sehingga kegiatan jual beli menjadi sepi. Pabrik atau perusahaan banyak yang mengalami gulung tikar dan mengurangi atau bahkan merumahkan sebagian besar karyawannya. Dalam sektor perhubungan, transportasi umum sempat dilarang untuk beroperasi, sehingga banyak juga yang merumahkan karyawannya karena tidak ada yang menggunakan transportasi umum. Begitupun dari sektor pariwisata. Selama lockdown dan PPKM, pemerintah melarang untuk mengunjungi tempat wisata. Akibatnya, sektor pariwisata menjadi lumpuh, tidak ada pemasukan dan akhirnya juga merumahkan karyawannya. Pada sektor pendidikan, pemerintah memutuskan untuk meliburkan sekolah dan menyelenggarakan pembelajaran melalui online atau daring dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Tentunya banyak sekali kendala yang dihadapi saat pembelajaran daring ini. Di antaranya dari orang tua. Banyak keluhan dari orang tua dikarenakan pembelajaran daring ini. Mereka tidak mau terlibat dalam pembelajaran anak di rumah. Orang tua kesulitan dalam mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, sebab mereka belum memahami cara mengajari anak. Selain itu, sarana prasarana serta penguasaan teknologi juga menjadi kendala bagi orang tua. Anak sendiri juga mengalami kesulitan saat pembelajaran daring. Mereka lebih bisa menerima pembelajaran secara tatap muka daripada secara daring. Untuk masyarakat menengah ke bawah, telepon seluler dan laptop merupakan benda mewah yang sulit dijangkau harganya. Bahkan jika sudah mempunyai benda-benda tersebut, kendala berikutnya adalah pembelian pulsa paket. Meskipun akhirnya pemerintah telah memberikan bantuan kuota bagi pelajar. Belum lagi bagi yang berada di lokasi yang susah dijangkau sinyal, maka mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Orang tua juga mengeluhkan tentang cara menggunakan beberapa aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Guru juga banyak mengalami kendala selama pembelajaran daring ini. Guru harus menyiapkan pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran secara daring. Persiapan yang dilakukan tentunya juga semakin banyak. Guru harus bisa memberikan pengajaran kepada anak didiknya meskipun secara daring. Guru mencari cara agar bagaimana pelajaran dapat diberikan dan diterima oleh anak didik dengan baik. Cara yang digunakan oleh guru diantaranya menyiapkan rancangan pembelajaran yang tepat, video pembelajaran dan tutorial-tutorial. Guru dituntut untuk menguasai teknologi dan mencari solusi yang dihadapinya, serta kendala yang dihadapi orang tua agar proses pembelajaran berjalan lancar meskipun dilakukan secara daring. Guru dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa, sosialisasi pembelajaran melalui aplikasi, dan memilih aplikasi yang mudah dan sederhana. Namun dengan meredanya COVID-19, maka pemerintah sudah memperbolehkan untuk melakukan pertemuan tatap muka terbatas atau PTMT dengan syarat tetap menerapkan protokol kesehatan, mengurangi jam belajar, dan membatasi jumlah siswa yang masuk ke sekolah. Hadirin yang saya hormati, untuk mencegah virus corona atau COVID-19 ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya adalah vaksin COVID-19. Tujuan dari pemberian vaksin ini adalah untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona dan membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus corona, yaitu menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, menggunakan masker saat beraktivitas dimanapun berada, sering mencuci tangan dengan air dan sabun, meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi seimbang, berolahraga dan istirahat yang cukup.
menghindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang telah demam dan flu, menutup mulut dan hidung dengan sapu tangan atau tisu saat batuk atau bersin, menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Hadirin semuanya, meskipun COVID-19 mulai mereda, jangan sampai lengah. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan, karena virus corona ini sewaktu-waktu bisa meningkat lagi. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.